Enggak. Salaman dulu guys. Aman di rumah, aman. Salaman dulu. Aman di sini, nggak aman di rumah katanya Itu guys. kan mamanya. Aman. Jadi ketika saya memimpin itu sangat banyak sekali kekurangan. Nah, harapan saya untuk OSIS periode selanjutnya atau periode Ripan, kalau mau lebih dekat nanti saja ke rumah. Aduh, nanti saja ke rumah katanya guys. Makan 5 menit. Iya betul. Arifan sekarang sudah menjabat, sudah menjalankan tugasnya. Bagaimana cara untuk memajukan sekolah SMKN 1 Bawah 2 ini supaya lebih baik dan lebih maju lagi atau lebih berkembang pesat lagi dari tahun kemarin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Juara, kembali lagi di podcast Sabda Juara bersama saya Desi Nurmala. Oke, nah untuk podcast yang kemarin kita membahas tentang keberhasilan siswi SMK 1 Bawah 2 yaitu Tesopi Elsa. Sekarang sangat berbeda nih karena narasumber yang sekarang itu sangat kita tunggu-tunggu. Dan narasumber yang kita tunggu-tunggu ini insya Allah pada cakep-cakep semua guys. Nah baiklah, biar nggak menyita waktu banyak, langsung aja kita panggil yaitu Ketua OSIS lama dan Ketua OSIS baru yaitu Taufik Setiawan dan Arifan Hermawan. Oke. Nah di sini udah ada di sebelah saya ada Taufik Setiawan. Halo. Dan juga ada Arifan Hermawan. Oke, gimana nih kabarnya AA semua? Baik, seharusnya baik. Baik, alhamdulillah. Oke guys, sebelum kita bertanya-tanya, kita ulik-ulik dari mereka berdua. Untuk Taufik dan Arifan, boleh perkenalkan diri dulu. Oke, siapa dulu nih? Mau Taufik dulu, yang lebih tua lebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Taufik Setiawan, biasa dipanggil Opik. Terangkanlah. Saya adalah Ketua OSIS periode 2021-2022, yang dimana mungkin yang periode OSIS yang sebelumnya yang baru saja lengser mungkin seperti itu. Nah, bukan lengser wangi ya? Bukan lengser wangi, beda. Saya dari kelas 12 TKJ 1 yang diwali kelas oleh Bu Pupu ya. Oke, Bu Pupu salam dulu. Aduh, halo Bu Pupu. Silakan dulu. Oke. Silakan Mungkin Arifan. itu saja lah, tipis-tipis saja. Kalau mau lebih dekat nanti saja ke rumah. Aduh, nanti saja ke rumah katanya guys ya. Nanti dijemput. Siap. Boleh. Perkenalkan, nama saya Arifan Hermawan dari kelas 11 TKJ 1. Wali kelas 11 TKJ 1 itu Bu Ani. Oh, Dadah dulu Bu Ani ya, Bu. Halo, Ibu Jika nonton, Ani. tukang kritik ya, Bu. Tukang kritik ya, Bu. Tukang kritik ya, Bu. Tukang kritik ya, Bu. Aduh, Ibu tukang kritik katanya Bu. Saya itu baru dilantik jadi Ketua OSIS periode 2022-2023. Oke, saya mau tanya nih, motivasi dari Opik untuk menjadi ketua OSIS itu seperti apa sih? Oh, motivasi saya menjadi Ketua OSIS yaitu kan ya, sedikit cerita ya. Iya, boleh. Saya punya kakak perempuan. Kakak perempuan saya itu dulunya itu adalah seorang Ketua OSIS di salah satu SMA di favorit di Sumedang lah. Nah, itu kan menjadi sebuah apa ya namanya? Motivasi atau seorang adik laki-laki ya. Iya. Seorang adik laki-laki harus bisa melebihi kakaknya lah seperti itu. Nah, jadi jika kakak saya bisa menjadi seorang ketua OSIS,
apalagi saya seorang laki-laki mungkin harus bisa menjadi seorang pemimpin seperti itu. Mungkin motivasinya seperti itu saja. Kayak gini ya, kakak saya saja bisa, kenapa saya enggak? Nah, gitu. Motivasinya bagus guys. Tepuk tangan dulu. Kalau Ripan sendiri bagaimana nih? Motivasinya apa? Motivasi, aduh, gawat. Aduh, gawat. Motivasi saya pribadi untuk menjadi ketua OSIS, mungkin saya di SMP juga pernah menjadi ketua OSIS. Oh, Saya ibaratnya hidup di organisasi. Di SMK juga saya mencoba untuk hidup di organisasi lagi, dan saya untuk mencoba lebih baik dari pas saya menjadi ketua OSIS di SMP. Mungkin seperti itu motivasi dari saya pribadi. jadi memang punya pengalaman tersendiri Ya, ya dari pengalaman SMP-nya. Kalau Opik sendiri di SMP pernah menjabat ketua OSIS atau organisasi gitu? Di SMP juga sama, ngikuti organisasi di sekolah atau OSIS. Untuk kelas 7 ya, untuk kelas 1 saya ikut OSIS, masuk ke Sekbid 4 atau Sekbid olahraga lah, sama. iya. Jadi Sekbid olahraga sesuai sama bidang. Oh, sesuai sama bidang. Tapi pas mulai naik ke kelas 8 atau kelas 2, saya di apa ya namanya? Dicalonkan menjadi seorang ketua pramuka atau pratama kalau di SMP. Iya. Kalau mungkin di SMK namanya pradana. Iya. Nah, ya itu pengalaman di SMP seperti itu. Nah, coba pas naik ke SMA, pas awalnya kan untuk kelas 10 ya, untuk kelas 10 saya kurang berminat untuk mengikuti organisasi di sekolah. Kenapa? Karena ya pas dulu di SMP udah merasa cukup lah, udah Oh merasa iya. Karena rasa di SMP saya udah banyak kerja, banyak kegiatan, jadi di SMP ya udahlah fokus belajar. Ya, pengen gitu. istirahat. Kita fokus belajar. Tapi pas ditawari untuk masuk OSIS, ya saya terimalah insya Allah. Tapi sampai saat ini bisa menjabat sampai ketua OSIS. Hebat. Nah, tadi tersebutkan dalam bidangnya nih. Masuk Sebit 4 sesuai dengan bidangnya. Bidangnya itu sendiri apa sih, Kak? Hobi atau apa? Untuk hobi jelas saya hobi sangat hobi lah, bisa disebut sangat hobi. Saya hobi sepak bola ataupun futsal. Tapi bidang olahraga lain pun saya sangat suka seperti berenang, badminton, voli cukup suka. Jadi untuk berkeringat, mengeluarkan keringat itu sangat suka lah. Gitu, Oh, seperti iya. itu. Tapi paling suka futsal Futsal ya. sama sepak bola ya. Kalau Adipan gimana sih? Bidang ya. Iya, ada yang Ada nih. dihobikan gitu dari olahraga. Untuk olahraga sih hampir sama kayak Taufik, soalnya kan dari satu kampung juga. Oh, satu kampung. Ya, sepak bola, futsal segala macam bareng-bareng, jadi sama hobi. Nah, untuk Opik setelah menjabat menjadi ketua OSIS, gimana sih perasaannya? Pas pertama dicalonkan atau pas menjabat itu awalnya tuh cukup kaget ya. Kenapa? Karena hampir masih belum menduga kenapa saya menjadi seorang ketua OSIS yang dulunya mungkin berawal itu malas-malasan, cukup kurang aktif lah intinya. Kurang aktif di sekolah pas SMK, tapi saya bisa menjadi seorang ketua OSIS. Mungkin awal-awal pasti kaget. Jadi sekitar hampir 2 bulan lah saya masih belum Bingung bingung gitu. lah, belum menerima kenapa saya menjadi seorang ketua OSIS. Ya berkat dukungan kedua orang tua mungkin, dan dukungan semua warga SMK itu bisa mempercayai saya sebagai seorang ketua OSIS. Alhamdulillah ya, bisa dipercaya, diberikan tanggung jawab yang ibaratnya begitu besar lah ya. Tanggung jawab kita tanggung di pundak kita. Ibaratnya gini aja deh guys, tanggung jawab kita dititipin tas yang isinya uang semua, berat banget itu tanggung jawabnya, menjaganya. Kalau sampai hilang ya bahaya kan, apalagi sampai rusak atau gimana gitu. Apalagi ini jabatan ketua OSIS. Nah memang ketua OSIS adalah pilarnya di sekolah. Nice. Aripan sendiri gimana nih? Sekarang sudah terlantik, sudah menjabat menjadi ketua OSIS. Kemarin kan mengikuti LDKM. Nah, sebelum menanyakan perasaan Aripan tentang menjadi ketua OSIS, gimana nih kemarin kita melaksanakan LDKM? Gimana perasaannya nih? Berat.
Berat apa nih? Pertama kan LDKM itu kan untuk melatih dasar kepemimpinan. Iya, betul. Otomatis dong panitia itu harus tegas segala macam. Iya. Biar mental kita itu Kuat ya. Iya, saya juga merasakan Iya, kok. Sedikitnya Kita biar satu ini ya. Bahkan 5 menit. Iya betul. Bahkan 5 menit. Tapi itu bagus juga sih kan. Buat melatih diri Iya. kita kan biar terbiasa gitu. Kalau ada hal yang penting banget kita nggak Harus. cuman nanti Ya, nanti nyantai jam segini gitu. Biar bisa memanage waktu lah. Iya, ibaratnya benar. gitu. Waktu adalah uang guys. Jelas. Gimana lanjut. Gimana perasaan pas LDKOM nih? Di LDKM itu ada serunya itu pas berkumpul bareng di tenda segala macam, bercanda bareng. Terus juga kita itu bisa mendapatkan informasi tentang kepemimpinan itu apa, sebagai pemimpin itu harus bagaimana, dan kita diuji juga untuk manajemen waktu, kedisiplinan dan lain sebagainya. Karena terkadang ilmu juga kan gak semuanya didapat di dalam Iya, kelas benar. gitu kan. Kita dapat ilmu juga bisa di luar kelas. Contohnya aja di organisasi. Nah, sekarang sudah terlantik, sudah menjabat, sudah mulai menjalankan Jalan. tugas. Nah, bagaimana nih perasaannya? Perasaannya dibilang senang juga senang karena saya di SMP sudah pernah jadi melanjutkan lagi, dan ada rasa takutnya ini saya bisa atau tidak untuk menjalankan tanggung jawab ini. Jadi saya masih mencoba tanya-tanya sama Pak Cecep dan segala macam untuk menguatkan motivasi saya kalau saya bisa menjalankan tanggung jawab ini. Tapi sebelumnya apa nih pesan-pesan atau wejangan-wejangan dari AOP gitu kan? Aduh, Fanny? wejangan. Wejangan ya guys. boleh sedikit tips atau masukan lah ya untuk kedepannya ketika setiap yang saya alami ya, ketika ada suatu acara kalian tuh harus bisa mempersiapkan plan A, plan B, bahkan sampai plan C, karena mungkin dari ada beberapa acara yang nggak sesuai jadwal. iya, jadi harus mempersiapkan plan A, plan B sampai plan C. Kadang kalau misalkan hanya kita mempersiapkan plan A saja, nanti ketika plan A itu tidak sesuai rencana, nah adakan plan B. Kalau tidak ada, ya pasti bingung. Seperti ya kebelakang-belakangnya saya sering lah seperti itu. Jadi ketika ini harus dirubah dan saya tidak tahu harus mengubah seperti apa karena tidak mempunyai plan B. Mungkin seperti itu. Mau nanya nih ke Arifan nih. Waktu kemarin kan Ataufik sebagai panitianya nih. Gimana nih? Galak gak? Opik ya, sekali kok. Tanya. Salaman dulu guys. Aman di rumah, aman. Salaman dulu. Aman di sini nggak aman di rumah katanya Itu guys. kan mamanya. Aman. Aman. Untuk Opik sendiri baik, dia tidak terlalu tegas tapi dia tidak terlalu galak. Tapi Seperti apa? bahaya disebut. Bahaya. Oh iya. Takut gak aman katanya guys di rumah nanti. Untuk Opik baik, emang pas sebelumnya kan pas lulus mengikuti LDKM juga. Iya. Panitianya itu kan kelas 12 yang udah lulus itu, Iya. dia lebih galak lah ibaratnya, lebih Lebih tegas, tegas. dari Lebih tegas, Opik. ya. Lebih tegas ya Lebih guys. tegas. Tapi panitia-panitia juga bersifat seperti itu kan untuk melatih Iya. kita kan, untuk menguji kita gitu. Siap gak nih peserta-peserta yang mengikuti LDKM itu untuk menjalankan tugas-tugas sebagai OSIS untuk sekolah kita. Nah, oke, untuk Opik nih, hal apa sih yang berkesan selama menjadi ketua OSIS? Suka dukanya menjadi ketua OSIS? Wah. Ya, pertama suka dulu ya. Suka dulu nih. Gimana? Soalnya- Terserah deh, sukanya dulu deh. Sukanya dulu. Dukanya dulu deh. Duka. Biar nanti yang akhirnya senang. Ya, jadi di awal harus Happy sedih-sedih ending dulu. kan? Jadi Iya happy dong. ending. Oke, boleh. Happy ending. Nah, berarti untuk dukanya itu ya sudah jelas, waktu itu harus benar-benar dikorbankan ya. Saya mengorbankan banyak waktu sekali. Terus saya juga mengorbankan mungkin apa namanya? Performa
sepak bola saya sangat iya. menurun sekali pas ketika saya menjabat sebagai ketua OSIS karena tidak ada waktu untuk latihan, tidak ada jadwal bermain, mungkin itu seperti itu. Terus ada lagi waktu bersama teman-teman, itu sudah jelas. Jadi waktu itu dihabiskan mungkin seperti harus lada di organisasi. Jadi waktu bersama teman itu bermain bersama teman mungkin bukan mungkin ya, itu sudah pasti dikorbankan. Ada lagi waktu bersama keluarga. Terkadang mungkin saya juga harus mengatur waktu bersama keluarga. Jadi ketika saya berangkat subuh, Ya. saya pulang harus malam, terkadang seperti itu. Ku rela pergi pagi pulang pagi. Jadi bersama keluarga ya mungkin luangkan waktu untuk ngobrol, harus sharing-sharing juga, bercerita bersama ibu, sama ayah, sama kakak, harus seperti itu. Tapi bersama teman juga kadang ada sih waktu, tapi pas malam juga sekarang saya suka keluar malam ya untuk mengeluarkan bermain lah intinya. Tapi bukan main-main malam ya, bukan. Tapi ya bercerita otak lah. aja guys dari padatnya kegiatan sehari-hari gitu. Karena bener sih saya juga merasakan gitu ya. Waktu SMP sering banget gitu, banyak waktu main sama teman sampai lupa waktu. Lah sekarang mah main sama teman kalau ada waktu guys. Jadi benar-benar waktu itu emang berharga sih. Jadi kadang waktu kita sama keluarga, teman itu kalau memang waktunya hanya diberikan untuk sedikit ya, kita harus semaksimal mungkin harus menciptakan waktu itu menjadi suatu momen yang sangat berharga gitu. Karena kan di momen satu ini kita gak mungkin mengulanginya lagi kan, karena kalaupun terulang beda rasanya gitu kan. Nah, kalau sukanya apa nih? Nah, sukanya kan tadi duka. Ya. Untuk duka kan ada pengorbanan waktu bersama teman, keluarga, bahkan ya teman, keluarga, bahkan waktu untuk saya sendiri pun hilang mungkin atau berkurang. Nah, tapi ada kelebihan atau keuntungan dari pengorbanan kita. Yang jelas pengalaman itu saya sudah mempunyai pengalaman yang cukup banyak ya. Saya sudah pernah keluar kota, bahkan mewakili sekolah untuk mengikuti pelatihan di Bandung. Mungkin seperti itu. Jadi pengalaman di organisasi itu cukup sangat berpengaruh. Dari awalnya saya pemalu ya, bisa disebut pemalu. Gak sih, dulu pemalu, mungkin saat ini aja. Mungkin. Sudah sedikit mulai ada perubahan ya guys. Jadi pas penjabat sebagai ketua OSIS, rasa percaya diri mungkin sedikit lebih meningkat lah dari awalnya. Nah, pas pengalaman saya di Bandung, mungkin saya dilatih seperti ya untuk mental seperti itu, saya juga dilatih sangat cukup ketat ya, hampir sama lah untuk LDKOM yang saat ini. Jadi pas saya pelatihan di Bandung, saya juga menerapkan di pas LDKOM-nya saat ini. Jadi LDKOM saat ini adalah berkonsep pada ketika saya mengikuti pelatihan di Bandung. Gitu. Jadi dari pengalaman kita pelajari, kita terapkan. Nah, itu ATM. Amati, tiru, modifikasi. Bagus. Tepuk tangan dulu dong. Nah, waktu Aopik menjabat menjadi ketua OSIS, apa aja sih yang sudah tercapai dari program kerja ini? Wah, kalau disebutin satu-satu banyak sih ya. Mungkin Minimal 5 aja deh, 5. 5 aja ya, mungkin acara yang paling besar lah mungkin. Ya. Yang sudah jelas acara paling besar yang kemarin dilaksanakan pada bulan Desember ya, akhir Desember, yaitu Gebiar P5. Itu cukup sedikit membanggakan lah bagi saya sendiri. Karena saya juga cukup wah gitu. Karena mungkin di sekolah kita baru pertama kali ya mungkin ya. Ya, Baru apalagi pertama bagi kali. saya juga pertama kali sih. Sama, saya juga baru pertama kali. Sama. Jadi masih tak kaget saya bisa menghandle acara sebesar itu dengan acara ya bisa dibilang sukses lah ya. Alhamdulillah. Itu mungkin meskipun jadwal sangat padat sekali. Ada juga misalkan porak pas sebelum-belumnya. Nah, itu acara porak mungkin sangat
berkesan lah bagi saya karena acara porak yang pertama kali saya menghandle acara itu pas awal pertama kali menjabat, saya itu langsung menghandle acara yang besar itu porak. Nah itu mungkin saya sedikit kaget tapi alhamdulillah saya bisa melaksanakannya dengan baik. Sebelumnya saya pengen tahu nih, dari tadi disebut-sebut nih SMP. SMP-nya dari mana sih? Siapa dulu? Saya dulu. Saya alumni SMPN 2 Buah 2 ya, yang terletak di Harian. Oh iya. Warga Satu SMPN. alma mater dengan kakak saya ya. Kalau Arifan sama? Beda. Beda. Jauh. Oh, Parah, jauh. Di SMP Nusantara Plus di Tangerang Selatan. Arifan sekarang sudah menjabat, sudah menjalankan tugasnya. Bagaimana cara untuk memajukan sekolah SMKN 1 Buah 2 ini supaya lebih baik dan lebih maju lagi atau lebih berkembang pesat lagi dari tahun kemarin? Waduh, berat guys. Untuk memajukan sekolah SMK Negeri 1 Buah 2. Oke. Yang pertama mungkin mengikuti acara-acara yang di luar sekolah seperti yang ada di forum pengurus OSIS di Sumedang ataupun yang Jawa Barat. Itu juga bisa menaikkan nama sekolah kita. Kemudian juga bisa mengadakan acara yang sebelumnya ada di angkatannya AOPIK, entah itu acaranya Gebiar atau apapun yang untuk biar sekolah kita itu menjadi terkenal. Seperti itu. Kemudian juga dalam media sosial kita dari unggahan Instagram, TikTok dan YouTube sebagainya masih ibaratnya masih agak tertinggal dari sekolah yang di SMK. Bahkan di SMP saya kan dulu medsos segala macam video di IG tentang tren-tren apapun itu selalu mengikuti. Ya, sedangkan untuk sekolah kita itu kan masih agak tertinggal. Nah mungkin dari segi itu sih. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya. Terakhir. Untuk yang pertama dan terakhir kalinya coba. Aduh. Oke, mau nanya nih buat Taufik. Oke. Setelah lulus dari SMK, melanjutkan studi atau bekerja atau mau membangun usaha? Ya, untuk rencana saya setelah lulus dari SMK ya, saya berencana untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Tapi saya mencoba dulu untuk saat ini mengikuti tes terlebih dahulu supaya dapat beasiswa atau lebih keringan lah untuk biaya. Tapi saya menargetkan untuk masuk ke Universitas Indonesia, Pendidikan Indonesia, yaitu UPI ya. Ngambil jurusan ilmu komputer atau ya ilmu komputer kalau misalnya boleh. Jadi masih menjalur lah. Sekarang ya. Ya, masih menjalur. Terus untuk pilihan keduanya sedikit beda ya, sedikit melenceng, yaitu ngambil jurusan bimbingan konseling yang guru BK. Guru BK. Mungkin itu Tapi sedikit. kalau nanti misalkan ya ada rezekinya tidak jadi ke jurusan atau nanti menjadi masuk ke jurusan bimbingan konseling, jangannya bagus-bagus guys. Waduh. Boleh dulu gimana bolehnya? Boleh. Oke. Gimana setelah bimbingan konseling bagaimana? Untuk pilihan kedua sih itu. Terus ada pilihan universitas kedua atau kampus kedua. Saya milih Universitas Politeknik Indramayu kalau nggak salah, Polindra. Nah, untuk jurusan kalau nggak salah ilmu komunikasi, tapi kurang riset sih, kurang cari-cari tahu. Jadi kalau nggak salah ada ilmu komunikasi untuk pilihan pertama dan untuk pilihan kedua ilmu komputer. Jadi masih sama-sama saja. Jadi kalau misalkan saya tidak terpilih atau tidak tidak masuk lah ke UPI, saya ada pilihan kedua untuk ke Politeknik Indramayu. Amin. Semoga ada rezekinya ya guys, kita doakan saja. Oke, ini dia pertanyaan terakhir kita. Apa
apa sih harapan dari kalian berdua untuk organisasi OSIS untuk tahun ini nih? Untuk Apik dulu. Oke. Untuk harapan saya mungkin cukup banyak sih harapan saya, karena dulu ketika saya itu sangat banyak sekali kekurangan karena ketidaktahuan saya saat menjabat. Jujur saya kurang berpengalaman dalam memimpin suatu organisasi. Jadi ketika saya memimpin itu sangat banyak sekali kekurangan. Nah, harapan saya untuk OSIS periode selanjutnya atau periode Ripan bisa menambal atau memperbaiki kekurangan-kekurangan ketika saya menjabat. Mungkin seperti itu. Oke, kalau untuk Aripan sendiri bagaimana nih harapan untuk organisasi OSIS kita ini? Ya, harapan pribadi saya ya seperti sama halnya seperti Alpik, untuk peningkatan OSIS SMK kita itu kan saya belajar dari pengalaman, kemudian juga saya mengikuti forum OSIS Sumedang, dan di situ kan banyak ilmu, jadi saya bisa menerapkan ilmu yang ada di forum OSIS Sumedang tersebut ke SMK kita. Kemudian juga banyak di forum OSIS itu kan banyak seminar segala macam, mungkin dari situlah untuk meningkatkan OSIS SMK kita. Oke, sebelum saya tutup, mungkin ada kata-kata terakhir, Terakhir kata-kata puitis gitu ya. Silahkan dari Ripan dulu mungkin. Oh ya, Aripan dulu. Ripan dulu saya boleh. Boleh. Untuk kata-kata terakhir mungkin dari saya, lakukanlah sesuatu dengan logika, karena sesuatu yang dengan logika itu alurnya pasti sama lah, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin seperti itu. Nice. Kalau dari Apik gimana nih? Oke, kata-kata dari saya mungkin mengutip dari perkataan Panji Pragiwaksono, atau seorang penulis buku, pembuat film, sutradara film, ataupun dan seorang stand up comedy. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Itu kata-katanya. Jadi ketika kita lebih beda, ketika kita lebih baik dari orang lain, mungkin orang lain gak bakal ngeh Bedanya. gak terlihat dari mana sih bedanya. Kalau misalkan terlihat lebih beda, orang lain bakal lebih notice kepada kita. Contohnya mungkin seperti ini nih. Jadi misalkan ketika kita dagang seblak, Ya. seblak kita itu lebih enak dari orang lain. Iya. Mungkin gak banyak orang yang notice karena hanya sedikit lebih enak. Tapi coba sedikit lebih beda. Jadi misalkan kalau seblak kita lebih beda, misalkan dari menunya, misalnya seblak jelatot atau seblak seha janda naon nggak? Aduh. Kan sedikit beda. Nah, jadi mungkin Oke. sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Oke, saya juga punya nih satu. Tapi saya lupa nih kata-katanya itu dari siapa. Tapi kalau gak salah, pasti benar. Nggak. Buat dengan hati, lakukan dengan pikiran. Boleh. Boleh. Oke, itu dia guys perbincangan kita bertiga. Oke, cukup sekian dari kami. Jangan lupa apa? Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ben. Ada Taufik Setiawan dan juga Adiman Herpel. Ada masih. 542 masuk